Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 5, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam dengan Mr. Musafa. Pastinya kabar kalian baik-baik saja, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mister juga sebaliknya juga sehat walafiat. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalian buka buku paketnya. Kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Ya, anak yang soleh itu anak yang selalu berperilaku baik dalam segala keadaan, dalam segala sikap, ya. Jadi kalau kalian jadi anak yang soleh, maka kalian akan menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik itu pasti Allah menyayangi, manusia juga banyak yang menyayangi. Kita tidak akan punya musuh dan lain sebagainya. Kemudian orang jujur disayang Allah. Kalian buka halaman 36. Pastinya tidak hanya jujur saja yang membuat Allah sayang, tapi sikap terpuji apapun itu akan membuat Allah sayang terhadap kita. Nah, dan kita bahas dari sini adalah salah satu sikapnya, yaitu sikap jujur. Jujur itu kalau di dalam buku ini diartikan sebagai lurus hati, atau kalau di dalam buku keterangan buku lain dikatakan berkata apa adanya, berperilaku sesuai dengan ketentuan. Orang yang jujur itu selalu berkata, bertindak apa adanya tanpa menambah dan mengurangi. Aku ingin menjadi anak yang jujur. Kalian harus berniat dalam hati untuk selalu menjadi anak yang jujur. Jangan sampai kalian menjadi anak yang pembohong, suka mengada-ngada dan suka menambah-nambah hal-hal yang tidak nyata. Hal tersebut sangat tidak terpuji. Kemudian perilaku jujur di sini itu dibagi menjadi beberapa beberapa tahapan atau beberapa bagian. Yang pertama adalah jujur kepada Allah. Kita tahu bahwasanya kita sebagai umat muslim, di antara ciri anak yang berperilaku jujur kepada Allah adalah yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau Allah memerintahkan kita untuk selalu beribadah, menjalankan kewajiban, maka kita lakukan. Itu termasuk kita jujur kepada Allah. Kalau kita sebagai orang yang muslim, jangan sampai kita mendekati atau melakukan larangan Allah. Itu juga termasuk orang yang jujur, yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Yang kedua, B, berdoa mohon kepada Allah. Itu juga termasuk sikap jujur. Selalu berperilaku baik kepada orang lain, walaupun kepada orang lain, tapi ini juga termasuk jujur kepada Allah. Karena apa? Allah juga melihat amal-amal kita. Amatilah gambar berikut, yaitu ada gambar orang yang bersedang berjamaah dan orang yang mereka berdoa di sekolah. Kemudian yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Di antara sikap jujur, kalian harus jujur juga terhadap diri kalian sendiri. Yang pertama, berperilaku baik. Karena orang yang berperilaku baik itu jujur terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Karena sejatinya manusia itu harusnya bisa mengontrol dirinya untuk selalu berbuat baik. Jika berbuat salah, mau mengakuinya. Jangan sampai kalian berbuat salah tetapi mencari benar, atau berbuat salah tidak mengaku salah. Berbuat salah tetapi malah menuduh orang lain, itu tidak terpuji. Kalau salah, mengakulah salah karena memang itu jujur dan mau minta maaf. Ya, sebaik-baiknya manusia itu bukan kok yang nggak pernah salah, tetapi sebaik-baiknya manusia yang mereka pernah berbuat salah tetapi mereka mau meminta maaf atau bertobat kepada Allah. Tidak menyalahkan orang lain. Jangan suka mengadu domba ataupun kalian menuduh orang lain. Maka ketika itu salah dari kalian, katakanlah itu salah dari aku. Tidak bersikap sombong. Ya, kalau orang nggak sombong itu termasuk jujur terhadap diri sendiri, menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kita sadar manusia itu tidak ada yang sempurna. Maksudnya sempurna itu apa? Apa-apa bisa. Semua pasti terbatas. Mungkin kalian pintar dalam satu mata pelajaran, tetapi pelajaran yang lain belum tentu kalian juga pintar. Mungkin kalian unggul dalam masalah harta, tetapi
belum tentu unggul dalam hal-hal yang lain. Maka semuanya itu ada kurang dan lebihnya. Maka dengan hal itu kita harus menyadari dan tidak boleh sombong. Manusia itu punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Kita harus saling melengkapi dengan satu dan yang lain. Nah, gambar di bawah itu menyadari kesalahan dan berani meminta maaf. Kalau kalian salah, ya mohon maaf ya, aku salah tadi berkata seperti ini, mohon maaf. Kemudian berani bertanya kepada guru karena kalau belum paham. Karena jujur, kalau ditanya sama guru sudah paham belum? Sudah, tetapi ditanya malah belum tahu. Kita harus jujur. Kalau belum paham bilang, Pak atau Mister, saya belum paham yang ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah jujur kepada orang lain. Ini yang kita lakukan mungkin salah satunya mempunyai sikap yang tenang. Kalau kita jujur kepada orang lain, maka kita akan menjadi tenang. Jadi tidak kemudian gelisah. Kalau kita suka berbohong, kita akan gelisah ketika ditanya, kemudian kita akan menutupi kebohongan dengan kebohongan yang baru. Dan akhirnya akan bersusun-susun kebohongan yang tidak akan pernah ada selesainya. Maka mulailah sesuatu dengan jujur, karena jujur itu adalah hal yang baik, terutama kepada orang lain. Menjawab pertanyaan dengan yakin dan tidak buru-buru. Kalau kalian jujur kepada orang lain, dijawab pertanyaan itu yang yakin, yang mantap. Jangan kok sepertinya, kira-kira. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kalian hindari. Kalau bisa kalian jawab yakin. Kalau tahu jawab tahu, kalau tidak jawab tidak. Dan jangan terburu-buru atau kalian menjawabnya dengan setengah-setengah. Cerita yang disampaikan tidak berubah dan mengada-ngada. Kalau cerita dengan orang lain, ceritakanlah yang bagus atau yang sesuai. Jangan kalian tambahi, kalian beri bumbu biar supaya semakin enak didengar, kalian biar menjadi pusat sorotan. Nah, tidak seperti itu ya. Kalau memang ceritanya seperti ini, ya dikatakan seperti itu, jangan mengada-ngada. Kalau memang itu benar, ya memang itu jadi jujur. Tapi kalau itu salah, yang kalian katakan itu malah menjadi fitnah. Maka katakanlah apa-apa yang baik-baik saja. Amatilah gambar berikut. Nah, itu ada gambar orang tidak menyontek ketika ujian. Usahakan kalian kerjakan sendiri, karena itu juga termasuk sikap jujur. Menjawab pertanyaan guru apa adanya. Kalau memang ditanya belum paham, ya belum paham. Ya, seperti itu ya. Itu untuk sikap jujur. Kemudian kita masuk langsung ke B, halaman 39, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Ayah dan ibu adalah orang yang setiap saat atau setiap hari pastinya kita semua menerima kasih sayang dari mereka. Maka dari itu kita harus hormat dan patuh terhadap kedua orang tua. Kita bayangkan kalau kita sejak kecil orang tua tidak memberikan kasih sayang kepada kita, tidak mungkin kita bisa besar seperti ini atau kita bisa seperti ini. Maka semuanya juga karena kasih sayang dari orang tua. Bahkan dikatakan jasa orang tua yang luar biasa ini dikatakan dalam hadis bahwasanya ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridha Allah juga ada pada ridha kedua orang tua, dan bencinya Allah juga ada pada bencinya orang tua. Maka jangan sampai kalian sakiti hati orang tua kalian dengan apa? Kalian membentak, kalian membantah dengan keras dan lain sebagainya. Jadi kalian tidak terpuji kepada orang tua, kalian hindari. Berkatalah yang sopan, berperilaku yang baik, ya, nurut dengan orang tua kalau itu memang hal yang baik. Hormati gurumu, dan juga selain orang tua juga guru kalian, orang yang berjasa mendidik kalian, memberikan ilmu kepada kalian. Mereka adalah guru-guru ini adalah orang yang juga berjasa dalam hidup kalian. Kalian juga harus hormat kepada guru kalian, sopan, santun, bertanggung jawab ketika guru memberikan instruksi atau tugas. Beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk menghormati guru. Jika guru sedang mengajar, kalian perhatikan. Seperti video Mister ini kalian perhatikan. Kalau bisa kalian praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Sikap-sikap yang Mister sampaikan tadi. Mengucapkan salam jika bertemu. Ketika bertemu Mister, bisa mengucapkan salam, "Hai Mister," atau "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mister," boleh ya. Salam itu ibaratnya kita menyapa.
Berbicara dengan sopan, santun ketika menghadap guru. Jadi gunakan bahasa yang bagus. Jangan kalian menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin bahasa itu kurang sopan terhadap guru kalian. Nah, kemudian itu ya, yang terakhir adalah sikap menghargai pendapat. Orang pasti punya pendapat masing-masing. Jadi kita harus tahu bahwasanya pendapat kita tidak boleh dipaksakan. Pendapat masing-masing orang itu berbeda-beda karena mereka punya pendapat masing-masing. Nah, kita sebagai orang anak yang soleh harus menghargai pendapat satu dengan yang lain. Kalau pendapatnya berbeda dengan kita, maka kita harus hormati pendapatnya. Jangan kalian kemudian menyalah-nyalahkan, yang benar pendapatku, pendapatmu yang salah, tetapi harus dimusyawarahkan secara baik. Nah, pendapat ini, menghargai pendapat berarti sikap hormat apa yang menjadi pikiran atau usulan orang lain. Sikap menghargai pendapat merupakan perilaku yang terpuji dan dapat diciptakan kerukunan. Kalau kita menghormati pendapat orang lain, maka kita tidak akan mudah untuk menyalahkan dan menganggap hal itu tidak baik. Menghargai pendapat merupakan sikap toleransi ya. Jadi kalian harus terima kalau orang lain itu berbeda pendapat dengan kalian. Jangan kalian memaksakan, kamu harus sama kayak aku pendapatnya. Kalau enggak, kita enggak temenan loh. Itu enggak boleh ya. Seperti itu. Ya, mengancam teman untuk suatu misi tidak boleh. Agar tercipta sikap menghargai pendapat, yang kita lakukan adalah menghormati orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, rendah hati. Jangan kalian kemudian sombong, mau berdiskusi bersama teman dan tidak ingin menang sendiri. Kalau musyawarah itu harus dipikir bersama dan dicari jalan yang paling bagus. Jangan kalian kemudian mengunggulkan pendapat kalian yang kalian punya misi untuk pendapatku harus menang, walaupun itu pendapat yang mungkin kurang tepat, tetapi harus kalian tenangkan dalam hati kalian bahwasanya pendapat itu harus kita sesuaikan dengan keadaan dan lain sebagainya. Jika kamu tidak memiliki sikap menghargai pendapat, maka hal-hal yang terjadi. Kalau kamu tidak menghargai orang lain, tidak mendengarkan pendapat orang lain, kamu pengennya menang sendiri, maka akan terjadi ribut sesama teman, akan saling menyalahkan, merendahkan orang lain. Pendapatnya apa itu, nggak seperti pendapatku yang brilian, katakanlah seperti itu. Tidak mau mendengarkan orang lain berbicara, orang lain berbicara, kalian malah asik bicara sendiri. Ya, itu nggak boleh. Ingin menang sendiri, pokoknya aku harus menang, nggak boleh ya. Merasa paling pintar, yang lain ini semuanya di bawah saya, ini saya yang paling tinggi, ini nggak boleh ya. Bersikap sombong, ya ini apalagi. Dalam sikap menghargai pendapat, maka akan terjadi hikmah yang besar. Kalau kita bisa menghargai pendapat orang lain, hikmahnya apa? Hidup rukun, banyak teman, sayangi orang tua, membuat orang lain senang. Seperti itu ya. Paham ya? Untuk materi kita pada pagi hari ini cukup itu saja. Nanti untuk tugasnya Mister akan lampirkan di tugas linknya. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat Mister sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Tolong dalam hati kalian niatkan untuk selalu menjadi anak yang soleh. Agar apa? Agar hidup kita menjadi berkah. Kalau kita sering berbuat baik, kita rajin berbuat baik, kita menjadi anak yang soleh, Allah akan sayang terhadap kita. Manusia sekitar kita juga akan sayang terhadap kita. Dan kita hidup dengan berkah, rukun, aman, dan damai. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.